Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, ini antum perhatikan, kuburannya, makamnya nggak pernah sepi, nggak pernah antum ke sana nggak ada orang, nggak mungkin. Covid, di mana-mana nggak ada orang, di sono masih ada yang ziarah. Covid, jadi makam yang umurnya udah hampir 300 tahun, 200 sekian, saya lupa pastinya. Kok bisa sampai Allah tunjukkan ini makam nggak ada sepinya? Apa yang antum tahu dari Habib Hussein ini? Rata-rata orang Jakarta kalau ditanya, Habib Hussein tuh apa sih? Siapa sih? Apa ceritanya? Paling yang diceritain apa? Lagi mau dikubur, jasadnya balik ke rumahnya. Habib Hussein berangkat dari Yaman ke sini di umur yang kira-kira 20 tahun. Dengan isyarah dari gurunya namanya Habib Hasan, anak dari Sahibul Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Antum pasti tahu ya, Ratib Haddad tahu gak? Tahu. Punya anak namanya Habib Hasan. Suruh Habib Hussein ini untuk pergi ke Jawa, berdakwah di umur yang baru 20 tahun kira-kira. Menetap di Indonesia 10 tahun. 10 tahun tapi bisa memberikan kesan yang begitu hebat sampai sekarang. Beliau 10 tahun tapi makmur dengan kebermanfaatan. Waktu itu beliau bawa duit dari sana. Jadi datang bukan kagak punya duit, datang bawa duit. Mau beli tanah kagak boleh sama Belanda. Nah, jadi nama Luar Batang selain riwayat yang antum pada ketahui bahwa beliau keluar dari Kurung Batang, ada riwayat lain. Belanda melarang Habib Hussein beli tanah di Batavia. Waktu itu Betawi itu Jakarta namanya apa? Batavia. Nah, di perbatasan menjelang laut itu ada kayak pohon-pohon, disebutnya batang. Kata Belanda, you kalau mau beli tanah, beli di luar batang, jangan di dalam. Di dalam itu masuk ke dalam pemerintahan kita. Kamu beli di luar sana. Nah, Ridwan Saidi itu ahli sejarah, dia bilang hebat Habib Hussein. Dia sudah punya pandangan yang jauh, dia beli itu tanah. Dan tanah itu dia beli bukan kecil. Kalau antum dari jalan raya mau masuk ziarah, kan ada rumah-rumah tuh, itu termasuk tanahnya beliau. Itu dulu kata abah saya, kalau ziarah di Habib Hussein masih kelihatan laut di situ tuh. Nah, memang banyak sekali strategi dakwah itu dimulai dari pesisir. Gitu. Nah, ini cerita begini bukan nggak ada datanya, ada datanya di majalah-majalah yang dibuat oleh Belanda saat itu. Bahkan ada cerita beliau pergi ke Jawa Timur. Tadi tuh lewat laut tuh. Jadi di pesisir tuh memudahkan rihlah dakwah. Di Gresik juga ada salah satu tokoh dakwah tiap seminggu sekali pergi ke Madura lewat laut. Luar biasa. Itu semua bagian dari strategi dakwah. Nah, 10 tahun penuh dengan kemanfaatan yang luar biasa, berdakwah, kemudian memiliki lahan untuk kemudian menjadi pusat pergerakan dakwahnya, mengajar ke sana kemari. Itu yang di sebelah kuburannya ada makam siapa tuh? Haji Abdul Qadir, orang Cina, mu'alaf, keturunan Cina. Didakwahi masuk Islam. Jadi bukan keramat-keramatan, bukan. Orang berilmu. Orang yang punya kedalaman ilmu yang betul-betul luas. Berdakwah ngajak orang kepada Allah. Begitu. Keramat-keramatan bonus saja. Kalaupun ada, misalnya di kisah yang kita dengar itu misalnya seperti itu adanya, itu bonus saja. Bonus, bukan tujuan. Gue pengen tirakatan biar dapat keramat. Jangan jadi tujuan itu. Akhirnya keramat jati apa keramat puluh? Salah satu dah.